Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ribut-ribut dari tubuh Partai Demokrat kian menghebat, eskalasi perebutan klaim justru semakin meningkat. Kelompok sempalan sudah menggelar kongresnya sendiri, Muldoko terpilih jadi ketua secara aklamasi. Entah akan bergulir hingga ke titik yang mana, konflik terlanjur pecah di ruang-ruang terbuka. Inilah drama partai politik versi paling anyar yang menyeret langsung nama pejabat yang masih berkibar. Siapa sebenarnya aktor utama terbelahnya Demokrat? Ke arah manakah sikap pemerintah akan mendekat? Inilah Mata Najwa, ribut berebut Demokrat. Demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara untuk tetap terima menjadi ketua umum Demokrat. Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah. Ini bukan dijual kok. Jadi betul-betul ada semacam kesamaan perasaan membuat mereka ingin melakukan sesuatu perubahan. Jadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan. Ada istilah kudeta itu dari dalam, masuk kudeta dari luar. Kita punya musuh bersama hari ini, aktor eksternal, yaitu KSP Muldoko. Pemirsa, kisruh Partai Demokrat memasuki babak baru setelah Muldoko terpilih sebagai ketua umum melalui KLB. Kini kedua kubu saling klaim legalitas kepengurusan. Bagaimana ujung perebutan kursi kepemimpinan Demokrat? Untuk membahasnya sudah hadir di Mata Najwa Darmizal, penggagas KLB Partai Demokrat. Selamat malam Bang Darmizal. Selamat malam. Saya juga mengundang Hinca Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Selamat malam Bang Hinca. Selamat malam Nana, selamat malam pemirsa. Hadir juga mantan kader Partai Demokrat yang kini menjadi politikus PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul. Selamat malam Bang Ruhut. Malam Mbak Nana, malam semua penonton setia Trans 7. Dan saya juga mengundang pengamat politik Presiden University AS Hikam. Selamat malam Pak Hikam. Malam Mbak Nana. Baik, saya ke Bang Darmizal dulu. Bang Darmizal, apa sesungguhnya yang mau dicapai dari KLB ini? Buat apa? Targetnya apa Bang? Ya, pertama saya sampaikan selamat malam, assalamualaikum kepada saudara-saudara sekalian, kader Partai Demokrat dimanapun kalian berada. Hari ini saya, Darmizal, disebut Nana sebagai penggagas Kongres luar biasa bersama adinda saya, Hinca Panjaitan, dan sahabat lama saya, Bang Ruhut Sitompul. Siap Prof, izin. Jadi pada tahun 2015, saya sedikit bersejarah ya, karena cukup panjang waktunya Nana ya. Boleh tapi dijawab langsung Bang Darmizal, apa targetnya KLB ini? Targetnya adalah kembali membesarkan Partai Demokrat yang pasca 2009 trennya cenderung terus menurun. Dan ini harus diselamatkan. Satu-satunya jalan yang kami lihat menyelamatkan adalah KLB. Kenapa KLB? Ini adalah satu keniscayaan di mana KLB ini menjadi jalan bagi kawan-kawan kader-kader di daerah untuk segera bangkit dari keterzoliman mereka. Di mana terzolimnya? Adinda saya Hinca dengan Pak SBY menandatangani PO yang mewajibkan semua kader anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 kabupaten kota untuk memberikan setoran langsung ke Bendahara Umum DPP Partai Demokrat. Oke, Bang Darmizal, saya sudah mendengarkan ini minggu lalu ketika kita juga membahas hal yang sama. Tetapi kalau memang KLB tujuannya untuk menyelamatkan, untuk memperbaiki, kenapa agendanya tunggal hanya memilih ketua baru dan ketuanya pun bukan dari kader internal Demokrat? Begini, tadi saya ingin ralat pendapat Nana yang mengatakan bahwa KLB ini memilih Pak Muldoko secara aklamasi. Sebetulnya itu salah. Pak Muldoko terpilih berdasarkan suara terbanyak ketika dua pasang calon maju, yaitu Marzuki Ali dan Pak Muldoko. Marzuki Ali sudah ada langsung di tempat untuk bertanding dengan Pak Muldoko sebagai pilihan alternatif bagi kader.
Itu saya ralat. Kemudian Tapi yang tidak hadir justru yang menang. KLB-nya hanya 51 menit total, votingnya pun bukan dengan hanya cara berdiri saja dan di voting. Jadi ini demokratiskah? Kalau mau menyelamatkan demokrasi, apakah caranya demokratis? ini yang harus dipahami secara menyeluruh. KLB itu kami mulai sekitar jam 13.40 dan selesai jam 22.30 malam. Siapa yang bilang hanya 30 menit? 51 menit untuk pemilihan ketua? Karena semuanya sudah disepakati bahwa Jadi sudah aklamasi, sudah sepakat semua. Tidak Pokoknya Pak aklamasi. Muldoko harus jadi ketua. tidak aklamasi. Karena dipilih berdasarkan voting terbuka para kader yang hadir di situ. Sebetulnya begini, KLB ini sudah selesai. Ketika sudah selesai KLB ini muncul keberatan-keberatan. Oke. Keberatannya salah satu paling heboh hari ini adalah dari kelompok AHY. Dan itu wajar saja. Tapi bagi saya yang terpenting ketika ini sudah dianggap sah dan kami menyatakan itu sah, kami akan membawanya ke Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang sedang menunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM. Oke, saya akan Jika kelompok yang merasa keberatan dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM nantinya, silakan digugat. Jadi tidak lagi bicara yang tidak substansi tentang kenapa KLB. Tapi KLB sudah selesai. Oke, saya ingin lempar ke Bang Hinca. KLB sudah selesai prosesnya tadi kita dengarkan sampai tengah malam, bukan aklamasi katanya ada voting, kader terbuka datang dan sebagainya. Tapi Anda mengatakan KLB ini ugal-ugalan saya membaca. Iya, pertama terima kasih Mbak Nana. Apa yang disampaikan Bung Dahar Mizal itu saya tolak semua. Kesempatan ini saya luruskan karena ini sudah disampaikan. Di dalam undang-undang partai politik, seluruh kader itu punya kewajiban juga bayar iuran. Jadi jangan main tuduh-tuduh begitu, karena saya yang bikin itu. Yang kedua, KLB ini meskipun sudah selesai, kita pastikan tidak memenuhi syarat dua sekaligus. Syarat formalnya maupun syarat materialnya. Kalau mau KLB, kan harus tuan rumah juga yang datang di situ. Siapa penyelenggaranya, bagaimana pesertanya dan semua kita tahu. Nah semua itu enggak ada, jadi pasti cacat formalnya. Anda bisa memastikan yang datang bukan kader? Kami pastikan sebab pada waktu itu kami semua melakukan rapat kerja. Baik dengan DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Jadi siapa yang hadir? Ada 1.000 lebih itu yang hadir. Anda mau mengatakan satupun dari mereka tidak pegang KTA, satupun bukan kader Partai Demokrat? Peserta kongres luar biasa itu adalah pemegang hak suara. Berarti ketua DPD, ketua DPC. Kalaupun ada yang ketua DPD, 1 orang itu pun yang sudah diberhentikan. Kalau ada DPC paling juga 20-an sekian. Padahal syaratnya 2/3 dari DPD-nya, setengah lebih dari DPC-nya. Jadi sama sekali tidak ada orang di situ. Dan semua kemarin sudah datang di DPP, tidak ada yang mengaku itu. Dan semuanya menolak. Jadi kami pastikan substansinya selesai dan itu kita anggap cacat prosedural dan cacat substansi. Kalau tadi niatnya untuk menyelamatkan Partai Demokrat katanya. Bagaimana menyelamatkan Bang Dahar Mizalin aja juga nggak pernah muncul lagi. Kami yang mati-matian menjaga partai itu di saat di terakhir ini. Oke, 15 tahun partai ini belum ada kantornya. Saya sekjennya bersama dengan Pak SBY. Baru kami punya kantor di dalam proklamasi itu. Oke, kalau dibilang turun 7,7%. Betul turun. Dan begitulah dinamika berpartai. Kadang naik mendaki gunung, kita siap juga turun. Tapi siap juga naik. Begitu. Jadi kalau dibilang gagal seperti itu, menurut saya ukurannya sangat subjektif. Karena itu alasan untuk KLB sama sekali tidak dipenuhi. Gitu. Nah sekarang mari kita lihat di Kumham ini. Betul. Kita lihat di situ. Tidak ada satupun struktur kepengurusan yang bisa didaftarkan kalau tidak memenuhi syarat. Syarat pertama menurut Permen 34 tahun 2017 harus tidak memenuhi atau tidak ada sengketanya. Oke. Kami sudah bersengketa, pastilah ini tidak bisa dipenuhi. Syarat-syarat lain juga tidak bisa dipenuhi. Karena itu kita dahulukan datang ke Kemenkumham, ini faktanya, ini datanya. Mari kita lihat. Nah tentu kita tunggu di Kemenkumham. Tapi saya katakan produk KLB karena itu diselenggarakan tidak benar, tidak sah dan tidak berdasar, maka seluruh produknya kami tolak dan tidak berdasar juga. Itu dari pandangan. Ya, saya sambil sekaligus Bang Darmizal, ada juga pertanyaan soal siapa yang membiayai KLB ini. Sebentar, tadi bagus diungkap oleh Hinca
bahwa hari ini Partai Demokrat telah memiliki kantor. Dan itu diakui oleh Pak SBY pada saat SBY mengundang Johnny Allen ke Cikeas. Kalau nggak salah Selasa 16 Februari 2021. Karena kita pertanyakan, Pak SBY ditanyakan oleh Johnny Allen, Pak, dari mana, kemana uang yang disetorkan oleh kader-kader bulanan dan mahar-mahar pilkada? Pak SBY bilang, Pak Joni, janganlah terlalu membahas itu. Salah satu hasil dari pilkada itu adalah kantor kita. Artinya ini bersyukur kita nih. Jadi mereka keluar nanti, Partai Demokrat yang sah, yang kami jalankan, sudah memiliki kantor. Namun kau ngambil itu. Namun gini, tidak, itu kantor Partai Demokrat, bukan kantor. Iya, jangan kau katakan begitu. Itu semua kantor kader, mulai dari batu bata satu batu bata yang disusun rapi menjadi sebuah kantor. Jadi jangan anggap itu kehebatanmu. Saya sepakat, itu menjadi kantor Partai Demokrat. Iya. Bukan kantor orang lain, bukan kantor pribadi. Itu kita sepakat. Pertanyaannya, kalau itu adalah kantor Partai Demokrat dari mahar-mahar pilkada dan setoran-setoran kader sepanjang waktu semenjak SK dibuat, PO dibuat itu, kenapa tidak dilaporkan pada Kongres 2020? Anda tidak ada dalam Kongres, di situ lengkap semua laporannya. Saya Datang paham. ke kantor saya kasih. Saya paham. Saya yang jalankan di situ. Saya paham itu. Jangan main tuduh saja. Begini, satu lagi. Hari ini pertanyaannya, sudah berapa banyak kader yang dipecat, yang hadir di PLT? Besok kami konferensi pers untuk menjelaskan kader-kader pemilik suara, ketua-ketua DPC, bahkan ketua DPRD yang juga ketua DPC besok akan ngomong nih. Kemarin kan sudah ngomong sebagian. Baik, ya, yang jelas kalau tadi Anda mengatakan mahar, Anda mengatakan ada biaya dan sebagainya, ada juga muncul tudingan bahwa di KLB yang tadi Anda katakan KLB sah itu ada money politics tercium di sana. Setelah pariwara akan dijawab, tetap di Mata Najwa, rebutan Partai Demokrat kembali sesaat lagi. Saya Gerald Peter Untu Thomas. Saya berasal dari DPC Kota Mobagu. Jabatan saya Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Mobagu. Saya ikut karena diiming-imingi ini uang besar. 100 juta. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi akan mendapatkan 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya itu 75 juta. Tapi nyatanya kita cuma dapat uang 5 juta. Kami berontak karena tidak sesuai harapan. Tiba-tiba dipanggil dan ditambahin uang 5 juta oleh Bapak M. Nasarudin. Saya tidak terima sama sekali karena saya sudah berkorban. Saya sudah melawan ketua DPC saya. Sehingga dipanggil dan ditambah uang 5 juta. Total kita dapat uang 10 juta. Ya, saya ingin langsung meminta konfirmasi, klarifikasi dari Anda Bang Darmizal. Jadi memang bagi-bagi uangkah di KLB kemarin? Begini, mendatangkan kader yang datang, selama ini mereka dalam kesulitan keuangan, kalau kami ringankan bebannya, apa salah? Seperti yang dibilang tadi, 5 juta. Kalau merasa kurang, ya ditambah jika kasnya ada. Tapi yang penting begini, Nan. KLB ini memunculkan memang rasa takut. Belum selesai Bang Darmizal. Jadi uang itu uang transport atau uang yang dijanjikan supaya mau datang dan mau datang KLB dan menyetujui berbagai agenda KLB. Itu sudah klasik dan kuno kalau itu dibahas terus-menerus. Waktu kongres-kongres lain juga gitu. Waktu kongresnya SBY di Surabaya itu juga terjadi dan saya aktornya. Oh, ini aktornya terus-terusan berarti. Yang ini juga aktor terus. Waktu SBY Surabaya itu kan karena dia ingkar janji tidak akan lagi maju di kongres tahun 2015 dan itu sampaikan waktu KLB-nya Anas. Gitu loh. Dan itu bukan money politik. Bagaimana money politik? Kita membantu kader yang datang ketika mereka kesulitan untuk pulang. Oke, kalau argumennya seperti itu, Bang Hinca? Sebentar dulu, jangan potong dulu. Jadi kongres ini memang hal yang menakutkan. Menakutkan ya, kami takut partai ini hancur karena trennya memang begitu.
Tapi bagi kelompok yang kalah, yang sudah didemisionerkan oleh Kongres, takut kemapanan, kenikmatan hidupnya sebagai pengelola partai hilang. Nah itu dibuktikan nanti di pengadilan seperti yang dibilang Hinca tadi. Mbak Nana, ini kalau terus-menerus dibilang partai turun, 2 bulan, 3 bulan terakhir surveinya Demokrat, itu 3 besar ke atas. Jadi Bung Darmizal, seluruh argumentasi Anda kita tolak, itu hasil survei. Sekarang, kalau Anda nanti mau lihat kesaksian-kesaksian tentang money politik itu, ini nggak hanya satu, banyak. Jadi bukan untuk uang ongkos pulang, memang karena dijanjikan 100 juta itu. Karena itulah kami dari awal bilang, Demokrat not for sale. Jangan kau perjualbelikan dengan orang luar dari partai ini. Itu yang kita marah. Kalau ada yang kurang baik di dalam rumah, kita bicara baik-baik. Kenapa Anda bawa orang dari luar? Orang dari luar maksud Anda? KSP Muldoko. Kan dari awal kami kan sudah kasih tahu konferensi pers itu. Kami dianggap, ini baperan. Sekarang terbukti. Dia bilang saya nggak akan terlibat, nggak ikut tahu menau. Tiba-tiba ikut. Padahal kalau main bola, jangankan daftar pemain, daftar cadangan pun tidak. Tiba-tiba ambil piala. Bagaimana itu? Itu persoalan kita etikanya. Karena itu saya di Dewan Kehormatan kepada teman-teman saya katakan, ini telah mengancam kehormatan dan kedaulatan partai. Nah, apa hukumnya? Di mana-mana ada hukum organisasi. Oke. Karena itu kita katakan, ya kita tolak semua yang disampaikan oleh Bung Darmizal. Tadi Anda katakan kader eksternal yang jelas KLB Partai Demokrat teman-teman memang memunculkan sejumlah drama. Salah satunya isu apakah memang ada lobi-lobi pihak eksternal untuk mendukung KLB. Dan salah satu nama yang sempat mengaku didekati di lobi untuk terlibat dalam KLB Partai Demokrat adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Saya sudah terhubung dengan Pak Gatot. Selamat malam Pak Gatot. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Waalaikumsalam. Pak Gatot, saya mau langsung to the point. Jadi siapa yang menawarkan Anda untuk terlibat dan kemudian sampai sejauh menjadi calon ketua umum Partai Demokrat? Mohon maaf, Mbak Nana, sekali lagi saya harus merahasiakan nama ini karena diminta oleh yang bersangkutan juga pada saat menyampaikan kepada saya. Jadi itu janji saya. Begitu, Mbak Nana. Tapi orang ini jelas kader Partai Demokrat yang memang menawarkan. Kok berani-beraninya nawarin Panglima TNI jadi calon ketua? Orang ini adalah yang ikut sama-sama membangun Partai Demokrat, kemudian bersama-sama membantu Pak SBY. Pada saat akhir jabatan Pak SBY, beliau lapor kepada Pak SBY bahwa saya akan keluar dari partai, sudah cukup pengabdian saya dan saya mengabdi dari luar. Nah, ketika ada informasi tentang KLB, datang kepada saya. Kemudian saya sampaikan, coba dalamin lagi. Ketika AHY menyampaikan akan ada kudeta, besoknya beliau datang lagi kepada saya. Menyampaikan bahwa ini sudah pasti akan terjadi dan tidak bisa ditolong lagi. Maka tolong Pak Gatot ikut KLB. Lalu saya tanya, bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah mosi tidak percaya atau menurunkan AHY. Kemudian baru diadakan pemilihan. Saya jamin Pak Gatot pasti menang. Saya sampaikan bahwa saya harus menurunkan AHY. Ini sesuatu yang moralitas dan etika saya tidak bisa. Karena saya dari Brigjen, Majen zamannya Pak SBY, kemudian bintang 3 sampai dengan jabatan Pangkostrat itu zamannya Pak SBY, kemudian saya pun kasat sama juga begitu. Pak Gatot, ketika jadi, itu Anda sudah moral dengar, dan etika saya tidak mungkin. Ketika itu apakah disampaikan bahwa selain mendekati Pak Gatot juga ada mendekati juga mantan Panglima TNI yang lain, Pak Muldoko? Anda sudah mendengar nama Muldoko juga disebut tidak? Sudah mendengar. Dan orang tersebut bahkan sudah bertemu dengan Pak Muldoko orang tersebut. Dan ketika itu memang Pak Gatot memang langsung menolak begitu dan kemudian apakah terkejut ketika melihat situasi perkembangan yang kemudian akhirnya Pak Muldoko yang menjadi ketua sekarang? Sama sekali saya tidak terkejut karena saya sudah diskusi sama beliau tersebut dan semua apa yang disampaikan itu persis terjadi. Makanya pada saat saya diwawancara oleh Bang Fajar itu kan belum terjadi. Saya sampaikan seperti itu.
Baik, baik. Saya ingin Bang Darmizal menanggapi. Apakah jadi Anda dan teman-teman mendekati banyak pihak eksternal begitu, Pak Gatot didekati, tapi kemudian yang nyantol Pak Muldoko? Saya hanya tertawa. Yang pertama Pak Gatot tidak menyebutkan siapa orangnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu multitafsir juga ya. Namun apa yang disampaikan Pak Gatot ini agak berbeda dengan perilaku SBY. Pak Gatot merasa sungkan ketika dia seolah-olah pangkatnya dibantu oleh SBY untuk naik-naik. Kalau itu menjadi acuan kita, seperti yang dibilang oleh kader kami kemarin, alangkah seperti apa tangisnya Bu Megawati tahun 2004. Ketika orang yang digadang-gadang oleh beliau dan menjadi Menko Polhukam ditanya di dalam sidang ini, apakah ada di antara kalian yang mau maju sebagai calon presiden 2004? Siapa yang jawab? Tidak. Bukan rahasia lagi. Dan ketika ditanya oleh Tempo, benar kan? SBY menyatakan, saya tidak terlibat pendirian Partai Demokrat. Sekarang dia menyatakan sebagai pendiri. Itu apakah kemunafikan atau khianat yang terjadi? Pak Gatot mungkin sudah benar. Tapi yang dilakukan 2004 ketika ditanya terang-terangan tidak, malah menyatakan iya, sekarang mengakui partai sebagai pemiliknya. Oke, Bang itu sedih loh. Bang Darmizal, tapi apakah ya Anda mengakui memang ada manuver yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman untuk mendekati pihak-pihak eksternal untuk mengambil alih Partai Demokrat? Itu yang benar. Ya, Anda mengakui ada manuver Itu yang benar. Anda mendekati pihak eksternal? Kami, kader-kader Partai Demokrat, bahkan semua hampir yang dipecat itu tadi, berdatangan minta kesediaan Pak Muldoko. Sampai tanggal 4 malam Maret 2021, Pak Muldoko masih belum well informed. Tanggal 5 ketika selesai sholat Jumat, baru beliau merasakan ini adalah satu amanah yang mesti saya jawab. Itu kira-kira. Saya ingin Dan itu pasti Ica. bukan kira-kira. Jadi bagaimana Anda melihatnya ya? Mendekati Pak Gatot, kemudian mendekati Pak Muldoko. Pertama-tama saya agak kaget juga Bung Darmizal ini lupa kacang akan kulitnya memojokkan Pak SBY begitu rupa. Tapi ya sudahlah, kita maafkan saja. Kalau dia mendekati orang luar tadi, itulah yang aku sebut. Kalau Anda merasa rumah ini ada yang kurang, mengapa membawa-bawa orang luar? Datanglah di rumah kita baik-baik. Ini nggak pernah datang, tidak pernah bicara. Bahkan waktu kemarin Pilpres dia tinggalkan juga. Sekarang balik lagi, ada yang sudah keluar, datang lagi ngaku-ngaku. Jadi ada soal yang paling besar di sini adalah soal demokrasi kita yang kita bangun ini menjadi terancam karena pihak luar itu. Jadi berbeda kalau selalu dikatakan, misalnya Pak Mahfud juga bilang bahwa, oh ini dulu juga begitu. Beda, kalau dulu itu internal. Kalau ini ada unsur eksternalnya. Itulah kenapa kami lawan mati-matian. Begitu kami kasih konferensi pers waktu itu, semua bilang baper, baper, baper. Nyatanya, faktanya itu yang terjadi. Nah, kalau begitu caranya, saya kira melanggar etika, melanggar moral kita berdemokrasi. Itu soal kita. Karena itu, Bung Darmizal, tidak usahlah memojok-mojokkan, membusuk-busukkan Pak SBY seperti itu. Kalau memang Anda menemukan sesuatu cara yang terbaik Anda lakukan baik-baik. Jangan caranya membawa dari luar tadi. Apa kata kader-kader kita kalau begini caranya? Oke, begitu. Saya ingin lempar ke Pak Gatot sebelum saya break lagi. Pak Gatot, jadi kalau menurut Anda, penilaian Anda, konflik yang terjadi di Demokrat ini karena Anda sejak awal tadi Anda katakan pernah didekati dan sebagainya. Jadi perspektif Anda melihat konflik ini seperti apa? Begini, dalam menanggapi masalah KLB Partai Demokrat yang kita tahu juga bersama-sama melibatkan mantan Panglima TNI, saya lebih ingin berbicara ke depan, mengajak siapapun mantan prajurit TNI yang ingin melanjutkan pengabdian melalui bidang politik, mari bersama-sama kita landasinya dengan etika dan kehormatan prajurit. Etika politik yang berkepribadian. Menurut Anda Pak Muldoko melanggar itu, Pak Gatot? Saya sampaikan dulu lebih lanjut. Seperti yang dicontohkan oleh para senior-senior kami. Di masa lalu, mereka contohnya di Golkar. Ada Pak Wiranto, ada Pak Prabowo. Ketika perselisihan, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tapi mereka mendirikan partai. Pak Wiranto mendirikan partai Hanura. Letnan Jenderal TNI Prabowo Gerindra.
bahkan anak tentara, anak ABRI, pendiri FKPI, Bang Surya Paloh, anaknya seorang polisi, mendirikan Nasional Demokrat, Nasdem. Kemudian senior-senior lainnya lagi. Ini yang harus sama-sama perlu saya sampaikan, bahwa dalam melaksanakan kompetisi, hendaknya tetap mengedepankan kesatria, beretika, dan bermoral. Sehingga melahirkan politik yang benar-benar dihormati. Baik. Mengapa demikian? Karena seperti yang saya sampaikan, Oke. bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan apabila saya ikut dengan cara yang tidak terhormat. Baik. Dalam tidak pernah sedetik pun saya menjadi anggota Demokrat. Kemudian saya melakukan hal yang seperti ini. Bagaimana pertanggungjawaban saya kepada istri, anak, cucu, dan mantan prajurit-prajurit saya dan keluarganya. Baik, Pak Betapa memalukannya itu. Terima kasih Pak Gatot sudah bercerita di Mata Najwa malam ini. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan break. Setelah ini saya akan tanyakan soal tadi. Apakah memang Bang Ruhut, saya tahu Anda dekat dengan Pak Muldoko. Tadi kita dengarkan ada tudingan Pak Muldoko melanggar etika, tidak menjaga kehormatan dan sebagainya. Saya ingin minta pendapat Anda soal itu. Setelah pariwara, apakah betul KSP Muldoko melanggar etika ketika menerima permintaan untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat? Setelah pariwara kita akan bahas soal itu. Ada istilah kudeta itu dari dalam, masuk kudeta dari luar. Demokrat ada Pak SBY, ada putranya, Mas AHY. Apalagi kemarin dipilih serakwaras. Kenapa mesti takut? Kayak dagelan aja gitu. Kayak lucu-lucuan. Muldoko mau kudeta, ya. Kudeta, Pak, ini di kudeta. Semua kan ada aturan, ada ART. Masa gua ngopi harus izin presiden? Kalian telah meminta saya untuk menjadi Ketua Umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam ADART. Ya, itu tadi berbagai pernyataan KSP Muldoko sebelum dan setelah KLB Demokrat yang terjadi di Sumatera Utara. Saya ingin minta komentar dari Bang Ruhut. Bang Ruhut, Anda mantan politikus Demokrat, sekarang Anda di PDI Perjuangan. Saya tahu Anda juga dekat sama Pak Muldoko dan Anda beberapa kali saya lihat membela mati-matian Pak Muldoko dalam kasus ini. Jadi Anda tidak melihat ada sesuatu yang keliru dari langkah-langkah yang diambil oleh Pak Muldoko? Terima kasih Mbak Najwa. Ini saya kalau buka masker ini anak saya Sarah Suci paling marah. Tapi karena memang ini harus dilakukan, saya mohon izin. Anak saya mungkin lagi nonton di rumah. Bang Ruhut kalau mau memakai silahkan Bang, saya persilahkan. Ini kebetulan bertiga. Kalau diizinkan. Silakan. Ya? Silakan Bang Ya Ruhut. saya karena sama anak ini paling payah nih, bisa marah dia. Jadi Bang Ruhut, Anda tidak melihat adakah kekeliruan langkah yang diambil oleh Pak Muldoko? Ini saya mohon maaf, saya objektif menilai. Kejadian ini, kenapa sih Pak Muldoko terlalu dipojokkan? Dan bagi kita kader Partai Demokrat, bahkan kita terima kasih. Anda masih merasa kader Partai Demokrat, bukankah sudah PDI Perjuangan sekarang? Iya, tapi kacang tidak bisa lupa dengan kulit. Ya, saya terima kasih SBY ikut membesarkan saya. Saya die hardnya SBY. Sekarang lawan politik mengatakan Ruhut anjing penjaga SBY dan Partai Demokrat. Karena begitulah saya memperjuangkan Partai Demokrat. Hari ini aku menangis melihat dua tokoh Demokrat. Najwa, betul sekali. Kenapa ini kita bawa ke ruang publik? Ini yang saya sedih. Tapi menurut Anda, jadi Anda sedih Pak Muldoko dituduh macam-macam? Saya sedih. Kenapa? Ya. Saya, waktu kawan-kawan ini cerita, saya orang hukum.
saya tahu ADART. Ya. Ini jangan-jangan halu nih kawan-kawan. Mau KLB. Mereka bahkan bilang, Bang, abang kan dekat Pak Muldoko. Ini kawan-kawan maunya Pak Muldoko. Kan begitu. Jadi ketua umum untuk menyelamatkan partai ini. Yang benar. Saya telepon Pak Muldoko. Di situ saya sedih. Muldoko ini di mana dosanya? Dia mengatakan, dia panggil saya abang. Bang, enggak lah bang. Saya lagi membantu Bapak Presiden. Kita lagi menghadapi pandemi COVID-19. Jadi Pak Muldoko tahu sebetulnya tugasnya berat sekali. Tapi kok masih mau ya ketika ditawari? Itu yang saya katakan. Semut diinjak menggigit. Semut, Muldoko, Adi Makayasa, Pangap, Bintang 4. Dia juga manusia. Siapa yang menginjak Pak Muldoko? Baik sekali, terima kasih Natswa pertanyaannya. Saya di salah satu TV diadu dengan Andi Malarangeng. Tegas saya katakan, Andi Malarangeng saya garis bawahi. Cabut kata-kata Anda. Anda bukan hanya Muldoko. Membawa-bawa presiden. Presiden ke-7 yang sangat rendah hati, santun, tegas, jujur. Ya, mengatakan apa kita mau kembali ke Orde Baru lagi nih sekarang. Bicara Orde Baru yang paling teraniaya ketua umum saya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi lihat, beliau sangat santun, rendah hati, tapi tegas. Beliau nggak mau mencampuri itu urusan rumah tangga orang. Termasuk Pak Joko Widodo. Ini ada kaitannya, Natsu. Oke, kita akan bahas Pak Jokowi nanti setelah pariwara. Tapi saya tertarik. Jadi tadi Anda katakan Pak Muldoko karena ditekan, makanya memilih mengambil langkah itu. Saya ingin lempar ke Pak Aisyikam. Betulkah Pak Muldoko memang tidak ada salah dalam hal ini? Hanya karena tekanan tadi akhirnya kemudian terlibat. Secara etika clear, Pak Muldoko? Ya, kalau melihat apa yang berkembang sekarang ini, secara faktual, publik tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah tekanan. Karena dari segi penampilan beliau, pidato beliau, itu tampak bahwa masuk ke KLB, masuk ke Partai Demokrat itu voluntary, sukarela. Nah tetapi kalau untuk retorika pembelaan, ya tentu haknya Pak Ruhut, haknya Pak Darmizal atau siapapun untuk membela itu. Tapi fakta di dalam perkembangan di publik sulit sekali mengatakan bahwa itu ada keterpaksaan. Kalau toh mau ada keterpaksaan dalam tanda petik itu dan sudah ditolak itu ya malah justru Pak Gatot itu. Kalau secara aturan ada yang dilanggar tidak? Bukankah misalnya argumennya Pak Muldoko punya hak pribadi politik untuk melakukan pilihan-pilihan politik? Ya pastilah kalau hak politik seperti itu. Tapi kan di dalam tradisi demokrasi kan harus ada yang disebut rule of law. Dan setiap organisasi kan mempunyai rule of law. Kalau kemudian seseorang yang bukan anggota, yang seperti dikatakan Pak Gatot tadi, kemudian diambil, mungkin secara politik oke, tetapi secara etik dan secara legal mungkin akan dipermasalahkan dan sekarang yang terjadi. Nah kemudian kalau ada tanggapan dari misalnya Pak Ruhut dan Pak Darmizal bahwa itu menyakitkan Pak Muldoko, itu sudah analisa yang lain. Dan kemudian dipakai sebagai alasan sekarang seolah-olah bahwa Pak Muldoko itu dipaksa atau disakiti sehingga harus bereaksi. Nah publik nanti yang akan melihat dan kalau memang maju ke pengadilan, peradilan, itu akan dipakai sebagai argumen dan counter argumen. Oke, kita akan break karena menarik tadi Pak Luhut bilang, Bang Ruhut bilang kalau Pak Jokowi jangan dibawa-bawa, tapi rasanya sulit untuk tidak menarik istana ke lingkaran ini, ke lingkaran percakapan ini karena spekulasi banyak bermunculan, tudingan juga bermunculan dari Bang Hinca dan kawan-kawan. Kita akan bahas setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok. Jangan main serang yang tidak ada dasarnya.
main insinuasi. Itu yang saya minta. Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Tolong SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah. Bang Hinca, Ya. menuding-nuding pemerintah kah? Tidak, mengkritik ya, kan begitu. Jadi, tapi saya kira substansi dari Bang Yasona itu mengingatkan bahwa profesional. Dan itu sebenarnya yang kita inginkan, dan peraturan Menteri Kumham yang ditandatangani Pak Yasona juga nanti akan melakukan proses di situ. Tidak ada tudingan yang pernah diarahkan, karena kalau kita membaca, misalnya membaca pernyataan Anda saja, Anda bilang pembiaran terhadap KLB kesalahan besar. Istana harusnya khawatir ada KSP yang punya ambisi buta, menabrak konstitusi. Kemudian juga Anda bilang pembinaan di internal istana juga bermasalah. Jadi ya ada tudingan. Oke, kan tadi kan responnya ke sini dulu. Kalau itu kan tweet saya. Saya ingin mengatakan waktu itu bahwa karena di awal itu Mas AHY itu bersurat kepada Presiden Jokowi untuk nanyakan apakah benar desas-desus yang kami dapatkan ini, karena hampir semua yang kami dapatkan informasi itu menyebut. Karena itu etikanya bersurat ke Bapak Presiden. Lalu dijawab Pak Pratikno, itu udah internal, kami tidak menjawab. Ya udah, kita hormati juga itu. Nah, posisinya Pak Muldoko sebagai KSP, Kepala Staf Presiden, bagi publik, juga tadi Prof juga sampaikan, sulit sekali untuk tidak bilang berada di istana. Kan itu poinnya. Tapi poin kita adalah ketika demokrasi kita bangun, ketika aturan main kita jalankan, tentu harus ada aturan main juga yang ditegakkan. Karena itu kita kontak juga Kapolri. Itu nggak ada izinnya, bagaimana itu? Nah, prokesnya, dan seterusnya. Jadi posisi untuk mengatakan membiarkan itu dalam konteks ada prokes yang terjadi nggak ditegakkan, kemudian izinnya nggak ada juga di jalan. Padahal kalau kita buat kongres kan kita harus berizin. Oke, bagaimana Bang Darmizal? Saya ingin Anda menanggapi itu. Dan juga tadi soal Pak Muldoko yang dianggap melanggar etika menurut Anda. Saya merasa lucu kalau Prof Hikam baca ADART yang dibuat di luar Kongres 2020, tepatnya 15 Maret 2020 itu sungguh lucu sekali. Wewenang Majelis Tinggi itu sangatlah berlebihan. Ketua Umum seolah-olah subordinat dari Ketua Majelis Tinggi. Contoh, sekarang Ketua Majelis Tinggi adalah SBY. Wakil Ketua Majelis Tinggi adalah AHY. Ketua Umum adalah AHY. Wakil Ketua Umum adalah Ibas. Apabila Ketua Umum berhalangan secara permanen, maka Ketua Majelis Tinggi akan memilih salah satu waketum untuk menjadi Ketua Umum. Apabila Ketua Majelis Tinggi berhalangan, maka otomatis Wakil Ketua Majelis Tinggi akan menjadi Ketua Majelis Tinggi. Itu. Anda mau menunjukkan bahwa ADART-nya ini tidak demokratis, itu yang Anda sangat tidak demokratis. Itu yang pertama. Tunggu dulu. Nah, ini harus diluruskan ini. Nggak, tunggu Masa dulu. kemarin itu juga Ketua Umum SBY, Ketua Majelis Tinggi juga SBY. Tunggu dulu. Nggak, bukan sesuatu yang lucu ini. Sesuatu ini yang netral, yang bagus dalam dinamika partai. Memang begitu caranya membangun partai. Nah, kalau itu subjektif sekali itu. Yang benar itu adalah membangun partai. Ini menjadi sangat tidak produktif di kalangan publik. Publik harus tahu ini. Ketua Majelis Tinggi Bapak, Wakil Ketua Majelis Tinggi anak, Ketua Umum adalah anak, Wakil Ketua Umum anak merangkap Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Banggar. Seolah-olah nggak ada lain. Mestinya Hinca Ketua Banggar, Wakil Ketua Banggar. Oke. Baru ada distribusi kekuasaan itu yang demokratis. Oke, saya ingin masuk ke tadi. Tudingan bahwa istana terlibat. Sampai sejauh mana itu Anda bisa membantah itu atau memang tidak bisa menunjukkan? Saya sepakat dengan yang disampaikan Bang Ruhut tadi. Janganlah terlalu baper. Kalau mau jadi pemimpin, kan dia bilang seorang prajurit itu bukan dilihat dari pangkatnya, tapi dari integritasnya. Lah kalau yang begini-begini dibaper, dilempar ke publik begitu, sekarang menjadi heboh. Coba kalau dia nggak pidato, deklarasi tentang kudeta tanggal 1 Februari. Ayam aja. Apa yang ayam itu kan KLB bukan jalan juga. Benar, sebentar. Ada jangan potong dulu sebentar. Kalau saja, coba lihat di publik, ada nggak selama AHY jadi ketua umum, dia turun ke lapangan seperti ini berkeringat, berjemur-jemur. Bahkan orang lain pun sulit, wakil ketua umum pun sulit, anggota pun sulit bertemu dia.
Hari ini Bung Darmijal, dia udah keliling itu, hari salah ini Anda. KLB yang dianggap abal-abal. Karena Anda udah nggak di dalam, makanya Anda nggak tahu. Tapi Semua provinsi menakutkan. dia jalani. Bos, Itu Bung Darmijal, bos, jadi jangan ngarang. Bos, Anda itu selalu terlambat munculnya. Contoh, saya ini menjadi pendukung Jokowi 6 Mei 2018. Oke. Deklarasi, tunggu dulu. Kemudian Partai Demokrat mendukung Prabowo itu 10 Agustus, kira-kira 2 jam menjelang pencalonan Udah pendaftaran kejauhan Bung KPU. Darmijal, Oke. langsung aja ke pokok soalnya. Oke, saya ingin ke Bang Hinca. Kalau tadi dikatakan bahwa istana tidak terlibat, ini justru terlalu baper Pak SBY, AHY dan sebagainya. Apa tanggapan Anda? Nah, kan waktu itu saya sekali lagi Nana, kan sudah kita kirim surat, itu etikanya. Begitu sudah dijawab, oh ya sudah. Oke, ini urusan internal, ya kami fight menjaga partai kami. Kan begitu. Nah, oleh karena itu kalau dibilang baper tadi, faktanya hari ini ketua umum yang dihasilkan KLB itu Pak Muldoko masih KSP dengan tetap segala hormat saya ke beliau. Maksud saya dia adalah dari luar. Itu persoalannya. Nah, mengapa Bung Darmijal terus bermutar-mutar. Akui aja sejak awal toh udah diakui tadi. Nah, karena itu kita tarung di Kumham kan begitu secara profesional. Bagaimana Bang Ruhut? Ya, izinkan saya Nana ya. Saya ingin mengatakan ya biar semua juga tahu, termasuk Pak Profesor dan Pak Hinca. Belum ada kantor Demokrat. Kantor kami di Jalan Pemuda itu dari Johnny Allen Marbun. 12 tahun itu. 12 tahun. Apa yang mau Anda katakan dari statement? Iya, jadi nggak benar dong. Dia bilang baru ada kantor di jalan di depan tubuh proklamator. Bang, itu Karena maksud saya yang milik Bang. Kalau itu kan masih waktu itu ditempati sementara. Iya, tapi Kalau kan ini udah terima permanen, kasih. Bang. Ya ada Gitu, terima biar kasih. diluruskan kan. Dan Hinca mengatakan sama dengan Andi Malarangeng waktu sama saya di salah satu TV. Bang, kan kami sudah baik kepada Presiden. Kirim surat. Ya. Bahkan saya katakan, saya tambah, dia nggak singgung, saya tambah. Ya, baik sekali. Bahkan AHY mengatakan presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Tapi Hinca sebelum dijawab oleh yang kita hormati, Menseknek, ya Bapak Profesor kita, Pratikno. Apa yang terjadi? Itu yang saya katakan. Saya kan diundang di beberapa TV. Andi Arief, Andi Malarangeng, semualah. Habis itu Pak Jokowi. Itu tadi yang dimaksud Pak Yasona. Contoh habisnya. Itu yang saya katakan. Saya tersinggung. Saya suruh Andi Malarangeng cabut. Ingin mengembalikan ke Orde Baru. Nggak pernah. Orde Baru sangat teraniaya ketua umum kami Bu Megawati. Udah salah dia bikin contoh. Bahkan suasana ini ibu pun mengatakan. Jangan campuri rumah tangga orang lain. Nah, saya di sini kaitan dengan Pak Muldoko, Profesor. Ya, Pak Muldoko itu tegas saya katakan. Beliau memang nggak mau. Tapi Pak, ini bukan budaya saya. Mungkin bukan juga budaya Bapak. Tapi kita hormati. Budaya kawan-kawan kita dari suku Jawa. Hatinya selembut salju. Tapi ada kalah. Hatinya lebih keras dari kita. Yang mengatakan kita paling keras. Pak, beliau sangat direndahkan, Pak. Sabta Marga Sumpah Prajurit. Beliau bintang 4. Keluarga besar. TNI sangat menghormati itu. Tapi kalau enggak, tadi, saya mau katakan. Bang Ruhut, kalau tadi mantan Panglima TNI yang lain malah mengatakan itu melanggar Sabta Marga apa yang dilakukan Pak Muldoko. Saya sangat menghormati yang namanya Pak Gatot, tapi akhirnya dia terlanjur juga tadi bilang nama Fajar. Saya nggak tahu siapa itu. Ya, saya kaget juga tadi. Ya, selama tidak menyebut nama, udahlah nggak usah. Kita sebut nama, ini dadaku, mana dadamu? Itu baru gentleman. Kita kembali setelah. Dan kita tahu bagaimana hubungan Pak Muldoko dengan Pak Gatot, itu aja kok. Seperti apa hubungannya? Ya, benci tapi rindu. Jadi menurut Anda tidak bisa menilai pernyataan Pak Gatot karena hubungan yang tidak mesra? Ya, udah rahasia umum di antara semua politisi. Di antara semua pengamat termasuk profesor. Tahu kok bagaimana hubungannya. Itu yang saya ingin katakan. Tapi kan tadi baik sekali Pak Gatot ini sahabat kawan saya. Ya dia nggak mau buka, ya udah jangan kita buka, kan itu aja. Tapi penting. Apalagi kebayang gimana Hinca nggak marah. Pak Muldoko orang luar marah.
Yang mempengaruhi Pak Gatot kalau dia mau, ngeri banget. Pak Gatot orang luar, yang pengaruhi juga orang luar. Kan beliau bilang, iya dia tidak di Demokrat sekarang. Ya orang luar kayak aku. Aku ini orang luar, aku nggak di Demokrat. Aku sekarang kader PDI Perjuangan, itu aja. Kita kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Teman-teman, yang jelas sikap Presiden Jokowi dan juga Istana disorot dalam konflik Partai Demokrat. Saya ingin lempar ke Prof. Ikam. Apakah, bagaimana Anda menilainya sejauh ini statement-statement yang keluar atau yang belum keluar sama sekali? Kalau misalnya kita lihat Presiden Jokowi belum memberikan statement secara resmi dan kemudian juga gestur politik, tanggapan-tanggapan yang ada. Bagaimana menilai posisi Istana dalam konflik Partai Demokrat saat ini? Mengingat juga orang terdekat Istana gitu, KSP terlibat langsung dalam pusaran ini. Ya. Kalau saya melihat ada beberapa cara menginterpretasi ya, diamnya Pak Jokowi ini. Diam karena memang tidak ingin disebut sebagai intervensi. Atau diam karena memang internal di dalam istana juga terjadi pergesekan. Atau yang ketiga, diam karena memang tidak tahu bagaimana yang harus dilakukan di dalam soal ini. Tetapi fakta yang tadi saya kemukakan di publik adalah bagaimanapun yang namanya KSP Muldoko itu adalah bagian dari istana, bagian dari pemerintahan. Jadi susah sekali untuk tidak menciptakan satu reaksi publik yang nomor 3 tadi itu. Seolah-olah Pak Jokowi itu tidak berdaya atau tidak tahu bagaimana harus menyikapi ini. Padahal kalau dilihat dari yang tadi dipaparkan itu semuanya itu tidak ada yang kemudian orang dari dalam istana atau dari pemerintahan yang ikut mencampuri urusan partai-partai. Nah, kesan publik yang seperti ini harus segera diselesaikan. Makanya ada desakan misalnya dari Profesor Jimli supaya Pak Muldoko mundur saja. Anda setuju desakan itu, desakan agar KSP mundur, Anda setuju? Either way. Tapi yang jelas posisi Pak Muldoko yang masih tetap menjadi bagian dari istana itu mempersulit Pak Jokowi. Saya tidak menyalahkan dua-duanya karena mereka mesti punya pilihan-pilihan, mempunyai cara memandang masalah. Tapi susah sekali untuk menghindari ini bahwa yang dilakukan Pak Jokowi atau pemerintah Pak Jokowi sekarang ini persis sama dengan yang dilakukan Pak SBY maupun Bu Mega. Dan yang setelah itu ini seolah-olah membiarkan adanya campur tangan dari pemerintah. Mungkin tidak benar membiarkan itu, apalagi kalau mendengarkan yang dikatakan Pak Ruhut tadi. Itu seolah-olah itu memang pribadi sekali persoalannya. Tapi bagaimana kita bisa melihat ini pribadi? Karena yang namanya pemerintahan itu adalah public realm atau daerah atau wilayah publik. Jadi nggak akan mungkin bisa orang menghilangkan kesan itu. Bagaimana Bang Ruhut? Tidak mungkin menghilangkan kesan pejabat publik. Ini kan orang lingkaran dalam istana, kepala staf kepresidenan yang mengurusi sehari-hari urusan presiden. Jadi dalam kehidupan ini memang dari tempatnya
Amerika Serikat. Whatever will be. The show must go on. Inilah sekarang yang terjadi. Orang mau ngomong apa, kenapa? Tidak perlu mundur Pak Muldoko menurut Anda? Tegas saya katakan tidak perlu. Saya juga dalam Twitter saya mengatakan nggak usah suruh-suruh dia mundur. Beliau awal dikatakan kudeta dengan elegan mengatakan, jangan apa-apa presiden, apa-apa lapor presiden. Ini tanggung jawab Muldoko, kurang apa? Pribadi kok. Dan beliau tidak mau waktu saya hubungin mengatakan demikian. Pak ini kehendak kawan-kawan. Enggak, saya mau bantu Pak Jokowi, ini pandemi Bang Ruhut. Bagus, tapi udah mulai. Maaf Pak SBY, mohon maaf saya besar karena Pak SBY. Beberapa kali menyebut-nyebut nama Muldoko. AHY, bayang itu saya katakan Sabta Marga Sumpah Prajurit. Seorang mayor mengatakan saudara Muldoko. Adi Makayasa bintang 4. Oke, karena Anda menyebut Pak SBY, saya ingin putarkan cuplikan pernyataan Pak SBY seputar keterlibatan Pak Muldoko di KLB. Apakah kita bisa putarkan cuplikan pernyataan Pak SBY itu? Kita dengarkan. Nah, itu yang saya katakan, semut aja diinjak menggigit. Karena ini salah satu. KSP Muldoko mengatakan itu hanya ngopi-ngopi. Pelaku gerakan mengatakan itu hanya rapat-rapat biasa. KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Silakan Bang Darmizal, keras sekali tadi respon Pak SBY atas Pak Muldoko. Malu, menyesal memberikan jabatan. Sama saya dengan Pak SBY, dengan hormat saya katakan, Pak SBY, malu rasanya saya bergerilya menjadi tim buruh sergap untuk memenangkan Bapak pada Kongres 2015. Berdosa saya kepada kader-kader karena Bapak menarik, memberatkan begitu banyak kader. Tapi satu lagi, saya ingin menyampaikan sikap. Ini SBY udah oke ya. Saya juga malu Pak mengangkat Bapak gitu. Hari ini... Anda malu mengangkat Pak SBY? Saya kan yang menjadi tim busernya, menjadi saksi hidup, menjadi aktor. Ketika saya ketahui bahwa lebih 400 suara itu berbulat tekad untuk memenangkan. Kan baru cuma Anda sendiri Darmizal, banyak orang, jangan kau sendiri saja. Saya kalau mau buka ini, malu lagi rasanya saya SBY juga nanti. malu lihat Anda begitu. Ya, sama-sama malunya kita. Tapi makanya. Anda tadi mengatakan partai kami itu mengecilkan Partai Demokrat. Partai Demokrat ini partainya orang Indonesia, bukan partai kaminya Hinca Panjaitan. Karena Anda betul. sudah di luar, maka saya bilang kami. Nah itu problemnya, menganggap semua orang yang tidak lagi di struktur di luar. Nah, iya dong, namanya struktur partai. Gini, kalau Anda sudah tidak di dalam partai, Anda jangan nggak boleh bilang nama Demokrat. Saya ingin tegaskan. Saya hormat dengan Bang Ruhut tadi, saya besarkan Demokrat, kan keren. Kalau Anda sudah keluar, ya sudah keluar, nggak usah ikut-ikut dalam Demokrat. Saya ingin katakan bahwa kita bersyukur punya menteri seperti Bang Yasona Lawli. Beliau lembut tapi tegas. Mengatakan seperti tadi. Kami akan bekerja profesional sebagai aparatur negara dalam hal ini. Ya, maka dari itu bersepakatlah kita nanti biarlah Kementerian Hukum dan HAM yang menentukan. Jika Anda kalah ya diamlah. Jika kami yang dikabulkan diamlah. Mari kita besarkan partai kita ini, partainya orang Indonesia ini menjadi partai yang betul-betul bermanfaat bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi yang baik dan benar. Yang jelas bola memang sekarang ada di Kementerian Hukum dan HAM dan saya sudah terhubung dengan bosnya Kementerian Hukum dan HAM. Terus saya terhubung dengan Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam. Selamat malam Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, baik, suaranya masih belum keluar. Kita akan break sambil memperbaiki hubungan saluran teknis. Setelah pariwara kita akan berbincang langsung dengan Prof. Mahfud MD, tetap di Mata Najwa.
miliki ADART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal. Pemerintah tidak melindungi KLB di Medan, tetapi memang tidak boleh membubarkan. Seperti halnya dulu, saya ulangi, Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB, ada 2 dan berkali-kali forum. Bu Mega juga tidak membubarkan KLB-nya Matori. Bukan Pak SBY dan Bu Mega itu memihak, tapi memang oleh undang-undang tidak boleh. Ya, bola panas perebutan kursi kepemimpinan Partai Demokrat kini memang bergulir ke pemerintah. Kepengurusan mana yang akan diakui dan apa kaitan terpilihnya KSP Muldoko sebagai Ketum Demokrat versi KLB dengan sikap istana? Saya tadi sudah terhubung, saya akan menyapa kembali. Assalamualaikum Prof. Mahfud. Prof. Mahfud. Prof, apa saja yang akan jadi pertimbangan untuk mengambil keputusan soal konflik Partai Demokrat ini? Satu, yang politik ya, kita tidak akan ikut campur lah yang politik. Kita menganggap itu urusan masyarakat, karena kalau kita juga bilang Pak SBY benar ya ada yang banyak yang dukung benar, ada yang bilang Pak Muldoko KLB benar banyak yang dukung juga, biar masyarakat. Kita hukumnya sajalah. Nah sampai hari ini belum ada laporan sehingga resminya itu sekarang Demokrat itu ya ketuanya Pak AHY, ketua umumnya, lalu majelis tingginya Pak SBY, itu yang terdaftar gitu, sah gitu. Nah, adapun nanti kalau misalnya KLB Medan mendaftarkan, baru di situ ada penyelesaian masalah hukum administrasi ya, hukum administrasi. Sehingga kita akan berpedoman pada apa? Undang-undang kepartaian, satu. Yang kedua, kepada keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran partai dan pengurus-pengurusnya akan ada di situ. Ada ukurannya. Lalu yang ketiga ADART yang berlaku. ADART yang berlaku tuh yang mana? Yang sekarang masih terdaftar gitu. Nah, nanti kita lihat kalau daftar perubahan itu dilakukan misalnya. Oke, nanti kita nilai prosedur perubahannya sudah benar apa enggak kan gitu. Kongresnya udah benar apa enggak, karena juga macam-macam nih, apakah kongres itu sah atau tidak, kan masih ada yang bilang wah itu bukan peserta gitu, bukannya orang punya hak suara. Oke, nanti kita lihat apa betul mereka tidak punya hak suara, kan kita tidak tahu siapa yang ikut siapa yang tidak ikut, karena ada juga yang ikut yang ikut tetapi dianggap tidak punya hak suara karena sehari sebelumnya udah dipecat tetapi belum didaftarkan ke KPU pemecatannya. Kan kita masih menunggu yang pakai yang SIP yang KPU ya dulu misalnya. Nah, kita semuanya nanti akan meletakkan itu secara proporsional ya berdasar hukum yang berlaku. Pak Menko. Yang jelaskan KSP Pak Muldoko ada dalam pusaran konflik ini. Pertanyaan saya, apakah Presiden Jokowi mengetahui dan merestui keterlibatan Pak Muldoko di KLB Partai Demokrat ini? Pak Jokowi kalau ditanya mengetahui, sekarang sudah mengetahui. Tetapi ketika akan berangkat itu betul-betul tidak mengetahui. Karena saya bertanya ke Pak Muldoko dan bertamanya ke Pak Jokowi. Jadi pada hari Senin itu saya bertemu Pak Jokowi. Saya tanya, gimana Pak itu? Waduh, saya enggak tahu betul itu. Hari Kamis pagi saya sama Pak Muldoko dan Pak Pratikno itu masih meresmikan sesuatu di Banten gitu. Pada waktu itu kita ngobrol biasa, Pak Muldoko enggak cerita apa-apa tuh, enggak cerita kalau besoknya mau ada KLB atau apa. Tiba-tiba malam sudah berita bahwa Pak Muldoko akan pergi ke Medan. Ya kita enggak tahu juga gitu. Nah itu, lalu saya juga konfirmasi dengan Pak Muldoko. Pak Muldoko, Bapak enggak cerita kepada Pak Presiden bahwa Bapak akan, loh itu kan urusan saya dan saya tidak ditanya katanya. Mbak, dan memang semuanya kan kaget waktu itu kan sampai hari Rabu, Kamis pagi kita enggak tahu kalau mau ada KLB. Baru sorenya itu baru ribut, orang sudah sampai di Medan semua. Saya bilang hebat juga nih gerakan diam-diamnya tiba-tiba meledak di Medan. Kita kan tidak pernah tahu bahwa akan ada itu sampai dengan hari Kamis itu enggak ada yang tahu tuh. Saya juga tahunya sore karena dapat surat.
dari AHY. Prof. Mahfud, dan menurut Anda tindakan itu tidak melanggar secara etika? Menurut Anda itu hal yang baik-baik saja jika orang dekat presiden di lingkaran istana, kepala staf presiden yang sehari-hari mengurusi urusan presiden, tiba-tiba tidak tahu, muncul gerakan diam-diam, tidak ada yang aneh dari tindakan-tindakan ini menurut Anda, Prof? Oh, orang bisa menilainya berbeda-beda, tergantung pada motifnya. Ya, ada yang bilang itu tidak benar, ada yang bilang itu biasa-biasa saja gitu. Tetapi kalau alasannya bahwa itu orang istana, sejak dulu setiap ada KLB tandingan apa itu kan selalu ada orang istana. Waktu zaman Bu Mega dulu Pak Matori, Menteri Pertahanan, kan orang istana. Waktu zaman Pak SBY itu Barat Timur, orang istananya ada 2 menteri juga di PKB. Kalau mau dikatakan orang istana itu menteri. Cuma kalau pertanyaannya kader, itu kader apa bukan sih gitu. Nah itu soal lain, soal etika masing-masing. Tetapi dulu di muktamar tandingan itu juga kan banyak orang bukan kader tiba-tiba ngaku ketua DPW, pakai serban, pakai gamis gitu, lalu ngaku saya ketua wilayah ini, ketua wilayah itu, padahal nggak pernah muncul di partai sebelumnya, bukan siapa-siapa. Nah sesudah selesai pengadilan mereka juga nggak aktif lagi di partai. Jadi sudah biasa begitulah, biasa terjadi maksud saya. Sehingga kalau masalah etika itu biarkan saja nanti masyarakat, tinggal saya mengajak masyarakat tunggu saja keputusan pemerintah gitu. Pemerintah kan berpedoman pada 3 hal itu gitu. Nanti akan ada checklist nanti, ini memenuhi syarat, ini tidak, ini memenuhi syarat, ini tidak, kan gitu aja. Ya. Lalu diumumkan. Pak Mahfud, tapi yang jelas kan kemudian spekulasi bermunculan nih. Saya ingin tahu apakah Pak Mahfud mengikuti berbagai spekulasi yang muncul. Ada yang tidak percaya masa istana tidak terlibat, ada yang sampai sejauh wah ini ada kepentingan agenda untuk mengamankan kekuasaan sampai 3 periode. Terutama karena Partai Demokrat sekarang belum masuk koalisi. Ini bagian dari mengkooptasi partai untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan dan sebagainya. Apakah Prof. Mahfud mengikuti berbagai spekulasi itu, dan saya ingin minta tanggapan Prof soal itu. Mengikuti, tetapi saya tidak tertarik untuk menganalisis benar salahnya. Itu tidak terkait dengan tugas saya. Itu seumpama nanti misalnya Pak Jokowi ikut campur gitu supaya melarang gitu, juga akan ada yang protes lagi. Apa itu kan hak politik katanya. Sejak dulu tidak ada orang melarang begitu. Akan ada yang bilang begitu. Ya biarin aja lah, nanti akan tahu semuanya kalau kita semua sudah memutuskan secara hukum. Kan gitu. Oke, Pak, tapi bagaimana bisa menjamin istana tidak ada konflik of interest dalam kasus ini, Pak? Karena kan posisi kepala staf kepresidenan awalnya malah mengatakan tidak mau terlibat karena tugasnya begitu banyak. Presiden Jokowi juga kan bolak-balik mengatakan semuanya harus fokus, tiba-tiba sekarang masuk ke dalam konflik internal partai. Persepsi itu kan sulit dihilangkan, Pak Mahfud. Enggak apa-apa, politik itu kan persepsi. Ya, politik kan persepsi kan. Ya sudah, kalau memang begitu nanti lihat faktanya saja. Beginilah, kalau pemerintah ini main-main, nanti pasti akan digebuki juga oleh masyarakat. Oleh sebab itu kalau saya udahlah, yang urusan persepsi, yang di lapangan. Karena kalau kita mau bilang Pak SBY benar, itu dalilnya banyak. Kalau mau bilang Muldoko dan kawan-kawan benar, juga dalilnya banyak. Itu kan dalil-dalil keluar, itu tadi juga sudah keluar dalil-dalil yang berbeda. Nah kita nanti hukumnya, yang akan menghukumi itu nanti adalah pemegang wewenang untuk mengambil keputusan tentang itu. Dan itu ada di kami, di Kemenkumham. Politik itu persepsi, dan istana tidak terganggu dengan persepsi yang muncul bahwa ini upaya untuk salah satu upaya untuk menurunkan indeks demokrasi di Indonesia. Ini lagi-lagi menunjukkan indikasi bahwa demokrasi kita sedang berada di titik nadir dan sebagainya. Persepsi-persepsi itu kan seharusnya juga merugikan citra pemerintah, Prof. Mahfud. Mungkin ya, merugikan citra negara, bukan hanya pemerintah. Karena kalau kita baca turunnya indeks persepsi demokrasi itu kan bukan karena pemerintah. Itu karena masyarakatnya ribut terus, anti toleransi dan sebagainya. Kan itu faktanya. Karena budaya politik dengan kepala staf kepresidenan, antara lain itu. Ya, dan kemudian Anda tidak merasa diperparah dengan langkah yang diambil kepala staf kepresidenan ketika ikut campur dalam konflik internal partai yang ia bukan kader? Ya mungkin saja, saya tidak merasa itu karena itu bukan urusan saya. Kan urusan itu ada di dua tempat. Satu urusan pribadi Pak Muldoko, apakah dia secara etis
merasa enggak apa-apa gitu bagi dia ya pribadi. Yang kedua itu urusan presiden karena jabatan itu hak prerogatif presiden. Tetapi kalau saya melihat kesan presiden ya happy saja tuh, artinya dia kaget betul ketika tahu bahwa Pak Muldoko ikut, tetapi beliau tidak merasa bahwa wah ini merusak ini diem aja itu gitu. Tapi dia kaget betul dan saya tahu bahwa dia kaget karena saya mengkonfirmasi juga kepada Pak Muldoko tadi saya ketemu. Lalu saya mengkonfirmasi kepada Pak Pratikno juga yang nelpon ke saya. Itu Bapak enggak tahu loh itu kok tiba-tiba ada di sana katanya. Nah, seperti itu. Nah, nanti itu terserah Pak Jokowi ya. Kadang-kala Pak Jokowi itu kan senyum-senyum diam gitu, tiba-tiba tindakannya muncul tiba-tiba gitu. Saya kira kan selalu begitu kan. Pak Mahfud, ada kemudian suara kekhawatiran atau kemudian sampai sejauh tudingan bahkan kalau melihat atau berkaca dari konflik-konflik partai sebelumnya, biasanya yang dibenangkan oleh Kemenkumham adalah kubu yang mendukung pemerintah. Ya mungkin ya, bisa saja. Sejak dulu kan begitu ya. Sejak zaman tahun 2002 ya. Jadi kalau artinya di sini, antara kubu Pak Muldoko dan kubu AHY yang mendukung pemerintah pasti kepala staf kepresidenan. Jadi kans kubu Muldoko menang lebih besar. Belum tentu yang mendukung pemerintah itu Pak ini loh, belum tentu grupnya Pak Muldoko, Pak Darmesar dan sebagainya. Pak SBY kan berkali-kali mendukung sebelum Pilpres. Kalau real politiknya kan sekarang tidak masuk dalam barisan koalisi Pak. Kalau Demokratnya Pak SBY, sedangkan KSP ya tidak mungkin lah tidak mendukung pemerintah. Orang jadi kepala staf presiden Pak Muldokonya. Ya silakan aja. Nanti itu kan persepsi saja kan. Dan permainan politik kan begitu ya. Kalau dari sudut hukum itu kan tidak apa-apa ya. Saya bicara hukumnya. Jangan katakan bahwa selalu menang loh orang yang dimenangkan oleh pemerintah itu. Dulu Matori kalah hanya 3 hari sebelum pendaftaran pemilu. Saya sama Pak Hikam tuh yang memperjuangkan kemenangan Gus Dur tahun 2003 ketika menang di pengadilan. Kan menang terus tuh, dukung pemerintah, didukung oleh pemerintah. Kita kalah di pemerintah. Tapi di Mahkamah Agung kita menang hanya 3 hari sebelum pendaftaran pemilu. Saya datang ke Yusril ini menang. Kata Pak Yusril, mana suratnya belum ada. Saya urus ke Mahkamah Agung. Oh itu harus dikirim Jakarta ke Selatan. Tidak, harus sekarang saya bilang. Karena ini pendaftaran hari ini. Akhirnya bisa ikut pemilu. Hanya 3 hari sebelum pendaftaran pemilu. Belum tentu lah yang didukung oleh pemerintah itu lalu menang terus gitu. Kalau kita berkaca dari 2 kejadian sebelum ini yang masih dalam rentang waktu setelah reformasi ini Pak, spesifik P3 dan Golkar, dimenangkan kubu pendukung pemerintah di Kemenkumham, tapi kemudian ketika dibawa ke pengadilan memutuskan yang menang adalah kubu yang satunya. Jadi dinamika ini masih akan terus kita pantau sama-sama dan kita lihat ya Pak. Ya bisa, tapi partai berkarya tidak toh. Partai berkarya sudah dikalahkan oleh Mahkamah Agung, sudah disahkan oleh pemerintah. Jadi kita lihat aja, beda-beda juga, tergantung siapa yang pintar main, siapa yang pintar silat lah di sini kan politik gitu ya. Baik. Kalau saya ngurus hukumnya aja. Baik, Prof Mahfud terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Ya, makasih Najwa. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Ya, tadi saya berbincang dengan Menko Polhukam dan saya ingin minta tanggapan Pak Hikam soal yang tadi disampaikan bahwa Presiden Jokowi tidak mengetahui, tapi juga kemudian ini hak pribadi Pak Muldoko, ada kata-kata happy-happy saja melihat situasi. Apa tanggapan Anda soal itu? Ya, saya tidak ingin masuk ke dalam soal persepsi pribadi ya, tetapi saya lihat secara makro kalau yang dikatakan Pak Mahfud itu benar, alangkah menyedihkan negara ini. Karena kemudian orang bisa menganggap bahwa seolah-olah tidak ada sense of crisis. Ya, dan saya yakin tidak benar kalau Pak Jokowi santai-santai saja. Saya malah meyakini beliau itu sedih dengan cara kerja menteri-menterinya, kabinetnya yang kayak begini ini. Karena apa? Karena kalau negara itu dianggap sebagai menurun indeks demokrasinya, memang betul bukan hanya pemerintah saja, tetapi representasi dari negara itu adalah pemerintah.
Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa presidennya santai-santai saja dengan peristiwa seperti KLB ini, berarti tidak ada semacam sense of crisis. Dan saya yakin Pak Jokowi orang yang sangat peka terhadap krisis-krisis yang ada di negara ini. Jadi saya sangat heran dengan statement Pak Mahfud, with all due respect. Menurut saya beliau mungkin ya karena ingin menunjukkan bahwa situasi is under control, tapi justru akan menambah semacam citra bagi publik bahwa ada something wrong. Bahwa ada seolah-olah ada yang tidak accountable di dalam pelaksanaan ketatanegaraan ini. Ini situasi yang sangat serius yang bisa menurunkan seperti kata Mbak Nana, indeks demokrasi kita, persepsi terhadap demokrasi, bahkan kalau kita lihat secara ekonomi, bisa-bisa orang yang ingin masuk ke Indonesia menjadi agak khawatir juga kalau situasinya pembiaran seperti ini. Saya harap ini diperjelas nanti dalam sesi yang berikutnya atau kapan saja mengenai persoalan ini. Sebab saya tidak yakin. Ini persoalan serius ya? Sangat serius. Sangat serius. Enggak, Mbak Natswa, kan saya posisi sama dengan Mas Hikam, ya profesor. Saya hanya ingin mengatakan begini, saya ini senang mendamaikan. Persoalan besar kita kecilkan, setelah itu kita hilangkan. Tapi memang ini sudah susah. Nasi sudah menjadi bubur. Tapi hormati Indonesia negara hukum. Apapun keputusan pemerintah, apapun keputusan pengadilan tata usaha negara, hormati. Udah itu kita berpelukan lagi. Terima kasih. Bang Darmizal. Jadi saya memastikan bahwa kami punya tema seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikam tadi. Kami sangat mengerti tentang yang namanya sense of crisis. Oleh karena itu tema kami dalam KLB ini adalah menjemput semua yang tertinggal dan mengumpulkan semua yang berserak. Begitu keputusan Menkumham nanti nyata adanya kami terima, maka adik saya Hinca, kawan-kawan lain tidak ada yang tertinggal. Kita bersama-sama membesarkan Partai Demokrat ini. Yakinlah, ini adalah rumah besar bagi kita semua. Kader-kader di daerah juga nggak usah takut. Kalian tetap menjadi bahagian terdepan dalam perjuangan kita nanti. Terima kasih. Bagaimana Bang Hinca? Pertama, terima kasih ya. Saya ingin pastikan tadi karena Pak Mahfud juga sudah sebutkan anggaran dasar yang dipakai untuk checklist nanti adalah yang terdaftar, ini ya, yang sudah kita daftarkan ini. Dan ini di lembaran negara resmi 2020 pakai checklist itu semua. Dan karena itu saya ingin memastikan apapun hak KLB yang kemarin itu cacat prosedur dan hasilnya tentu tidak sesuai ini. Dan kepada seluruh kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY tetap setia, tetap tenang saja, semuanya akan berjalan dengan baik dan kita yakin bisa menyelesaikan ini dengan baik juga. Kita akan tunggu bagaimana guliran bola panas ini. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih paling besar kepada Anda teman-teman saya yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Drama Partai Demokrat mencerminkan partai di Indonesia. Bukan sekali dua konflik partai menghebat seketika. Dualisme kepengurusan dan kekuasaan keluarga pertanda kokohnya persona daripada sistematika. Sirkulasi kepemimpinan yang di situ-situ melulu membuat jalaran ketidakpuasan tinggal tunggu waktu. Memberi celah kekuasaan untuk memainkan peran, menancapkan pengaruh seiring terbukanya kesempatan. Bola panas niscaya akan bergulir juga ke istana. Tetap penting mengharap pemerintah bersikap adil dan terbuka. Cerita hari ini niscaya akan terjadi pada lain hari jika organisasi politik tak juga memperbarui diri. Partai politik kita cenderung berjarak dari kenyataan. Saat pemilu usai, mereka seringnya asyik sendirian. Jarang keputusan partai berkonsultasi dengan rakyat, kesepakatan politik diambil tokoh-tokoh yang kuat. Mungkin rakyat menonton drama parpol dengan sedih sekaligus tawa. Ingin bersimpati, tapi kok kebutuhan hidup makin menggila. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling
lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang